SPD. Selamat datang, Pak. Ya, selamat datang kembali Pak Eka. Aduh, di sore yang cerah ini, alhamdulillah ya, kita bisa eh, berkumpul kembali di sini dalam satu acara SDM Podcast. Ya, Berarti 2001, Pak. ya. Untuk acara kali ini ya kita di curhat-curhat bahagia sudah kedatangan bintang tamu atau narasumber yaitu Bapak Osep Ade Putra SPD. Selamat datang, Pak. Ya, selamat datang kembali Pak Eka. Aduh, di sore yang cerah ini, alhamdulillah ya, kita bisa eh, berkumpul kembali di sini dalam satu acara SDM Podcast. Ya, SDM Podcast ini ada terdiri dari beberapa konten, Pak ya, yang kita sekarang itu curhat-curhat bahagia. Kita akan gali karir Bapak dari awal sampai alhamdulillah sekarang diangkat menjadi guru P3K sampai pokoknya kisah-kisah bahagia Ya, yang baik. menurut Bapak bahagia ya. Baik, saya mulai dari ini dulu ya. Biografi saya dulu itu waktu eh, SD itu saya ingat, eh, karena sekarang musim hujan, pernah saya kehujanan pagi-pagi berangkat sekolah SD, suruh bawa payung gede gitu ya. Kalau sekarang payungnya payung lipat. Iya, payung lipat Kalau Pak. dulu payungnya gede gitu. Karena saya gengsinya tinggi waktu itu, malu dengan teman-teman, akhirnya saya naik pohon pala dan saya gantungin di pohon pala. Ya saya hujan-hujanan akhirnya ke sekolah. Kalau boleh tahu SD-nya di mana Pak itu Pak? SD saya itu kota banget, Pak. Kota ya? Ya, kota itu di SD Ciburui 2 kalau nggak Oh, salah. Cibulu 2 yang Iya. deket taman ya? Iya, kalau Taman sekarang Tulang. Taman Tulang. Iya. Betul. Ya, saya juga sering lewat Pak dulu lewat Sering situ. lewat ya. Emang Taman Tulangnya sangat bagus ya. Bagus. Perumahan masa depan di Ya, situ ya. memang sekarang sudah jadi perumahan, makanya saya sebutkan itu kota ya, sudah kota. Bahkan kota-kota besar saja kalah, Pak. Karena di sana banyak kota-kota, terutama kota Kansawa gitu. Oh iya iya. Itu kalau boleh tahu Bapak SD tahun berapa Pak? Saya masih nggak lama sih, Pak, itu baru tahun 1995 ya, kalau nggak Waduh, salah. 95. Iya, Kalau saya 95 berarti baru umur 5 tahun, Pak. oh 5 tahun Iya. tuh. Luar biasa, Pak Eka sudah. Itu 95 tuh Bapak kelas berapa, Pak? Saya baru kelas 1. 95 kelas 1. Kelas Ah, 1 SD. enggak mungkin, Pak. Bapak lahir tahun berapa sih emangnya? Saya lahir tahun 89. Itu saya, Pak. Itu biografi saya, Pak. Jangan diambil, Pak. Itu lahan saya ya. Itu Jangan yang diambil saya dong. ingat seperti itu. Di sini ada adik kandungnya. Saya akan tanya secara langsung boleh ya? Oh boleh ya, silahkan. Oh iya, kepada Pak Tanto. Kalau boleh tahu lahirnya posisi tahun berapa? Kalau nggak salah tuh tahun 9596 deh. Ini lebih 8988. 8988 itu saya, Pak. Masa iya saya angkatan sama Seingat beliau? saya sih itu antara 88 89, Pak. Pak, yang jujur ya, Pak. Kalau nggak saya usir dari podcast ini, Pak. Itu saya berbicara dengan sejujur-jujurnya, Pak. Bahkan dalam lubuk hati yang paling dalam. Gitu. Bapak bawa dompet tidak? Tidak. Kalau bawa dompet saya lihat KTP-nya, Pak. Aduh, saya waktu itu dompet saya itu jatuh gara-garanya ini, Pak, apa? Waktu ngotok layangan jatuh murah. Sebentar, Pak ya. Apakah harus gitu ngotok layangan kita bawa dompet? Harus, Pak, karena suka ditanyain guru ngaji. Ini wawancara yang sedikit nggak capruk sebenarnya ya. Tapi perlu dibahas ini. SD beliau tadi tahun 9596. Itu saya tanya kelasnya bilang kelas 1. Saya pun kelas 1 SD itu tahun 96. Kok saya bisa seangkatan? Padahal waktu saya SMP beliau itu sudah bekerja di SMA 1 Cigombong atau dulu yang dikenal dengan SMA 1 Cijeruk. Tapi kok kita bisa seangkatan? Bapak akselerasi, Pak? Saya akselerasi, Pak, karena saya terlalu pintar gitu ya. Jadi saya akselerasi.
Alhamdulillah ya bisa sepintar itu. Alhamdulillah karena doa dari teman-teman juga ya. Oh, kalau SMP waktu itu di mana, Pak? Saya nggak SMP dulu, Pak. Jadi Bapak pas ngelihat saya itu langsung bekerja, itu kehebatan saya itu di situ. SMP tidak. Tidak, Pak, langsung dapat ijazah SMP. Kalau SMA di mana, Pak? SMA-nya SMA 798 saya. Oh, Iya. saya itu tahu Iya. itu. Itu kalau yang anak-anak zaman dulu ya atau STM zaman dulu yang sering banget tawuran udah pasti tahu kode itu. Ada 798, ada 77, ada apa lagi ya, banyak sih, ada 14. Nah, itu nama-nama STM yang agak terkenal dengan kenakalannya ya. Apa Bapak dulu kalau boleh tahu sering ikut tawuran atau nge-BM, Pak? Kalau saya sih jarang ikut, tapi saya ketuanya, Pak. Pantas ya. Ketua itu kan hanya menyuruh anak Menyuruh buah. aja, gitu. Jenderal itu di belakang, Pak ya. Iya, Jarang ada jenderal di depan. Main catur aja pion dulu, raja di belakang. Kalau pionnya kalah, ya rajanya kabur, Pak. Oh Gitu. iya benar. Iya, Benar-benar ya. benar. Saya tanya emang sih konotasinya benar itu. Jadi ke arah saya nggak ikut tawuran, tapi saya jenderalnya. Iya. Nah, setelah lulus dari STM tersebut, Bapak melanjutkan studi di mana, Pak? Saya studinya jauh, Pak, ke Turki gitu, Pak. Turki. Iya. Itu singkatan atau negara, Pak? Itu tempat kuliah saya. Universitas atau institusi? Universitas. Kalau boleh tahu nama lengkap Itu universitasnya? Ar-Rahman, karena di Turki itu ada Masjid Ar-Rahman, jadi diambil dari situ nama universitas saya Ar-Rahman. Oh, Iya. lokasinya Turkinya belah mana, Pak? Itu di Depok Pondok Terong, Pak. Oh, Pondok Terong dekat Ya. Citayam, Pak ya. Iya. Kalau ke Citayam ke kanan, Pondok Terong Iya, lurus ya. itu Iya, iya. disebutnya Turki, Pak, Oh, oleh teman-teman saya gitu. Turki ya. Iya. Turunan kidul apa gimana? Boleh, bisa, Pak, karena saya dari Kidul ke Kalen. Kalau boleh tahu kuliah di situ selama berapa tahun, Pak? Saya nggak akselerasi, Pak, waktu itu. Kebetulan saya kan kebanyakan akselerasi terus gitu ya, jadi tidak mendapatkan akselerasi lagi, kuliah biasa gitu, yang reguler. Jadi berapa tahun, Pak? Kan kalau standarnya kita kuliah itu lulus 4 tahun, Pak. Kalau saya 5 tahun, Pak. 5 tahun. Ya, 5 tahun. Jadi kurang dari standar gitu. Oh, Bapak masih mending, Pak. Iya. Kalau saya dulu masuk 2007, lulusnya 2013 dan ijazah 2018, Pak. Wah, itu bagus, Pak, universitasnya. Iya, karena saya masuk Mapala, Pak, mahasiswa paling lama. Oh iya. Bukan Mapala ini ya, Pencinta alam. pecinta alam. Tetap, Pak, saya masuk ke Mapala juga karena senang naik gunung gitu kan. Saya ikut, tapi ada singkatan yang lain ternyata dikonotasikan oleh orang tua saya, yaitu mahasiswa paling lama. Paling lama. Ya, karena orang tua saya sudah bosan, Pak, melihat saya bolak-balik terus ke kampus. Ketuanya juga Mapala. Alhamdulillah bukan, Pak. Oh, bukan. Iya. Berarti masih bagusan saya waktu itu. Iya, Ketua tapi inti. kan kalau dalam hal organisasi nggak apa-apa nggak jadi ketua, tapi kalau dalam tawuran wajib jadi ketua. Nggak bakalan bonyok, nggak bakalan luka-luka kan, Pak? Iya, Iya. enggak pernah. Nggak pernah. Cuma ini aja, mata kena lemparan batu. Oh, batunya segede gimana, Pak? Kecil sih. Kecil. Ya, petelannya gitu. Oh iya. Petelannya. Nah, setelah itu, setelah studi Bapak di Ar-Rahman tadi yang jauh di sana di Iya. Turki ya, Bapak langsung bekerja atau misalkan menganggur dulu apa langsung nikah, Pak? Saya langsung nikah aja ya, Oh. karena nganggur itu daripada nganggur lebih baik nikah aja deh. langsung. Kan kalau pemikirannya kita pakai logika, Pak, Mm. aturan kerja dulu baru nikah, Pak. Kalau saya enggak, habis kuliah langsung nikah. Langsung nikah? Iya. Oh, ada yang mau, Pak, itu? Ada. Ya, kebetulan istri saya yang kerja, jadi ya saya ajak nikah aja. Gitu. Oh, iya seperti sinetron Dunia Terbalik. Ya, itu. Ada gajah di balik lubang. Enggak juga, mertua yang ngerawat, Pak. Ini laki-laki tidak tahu diri seperti ini ya. Jangan diikuti ya kawan-kawan semua di rumah. Semoga ini dapat contoh. Oh ya, setelah nikah, apakah Bapak ada niatan untuk bekerja setelah melihat istri banting tulang membiayai keluarga? Saya senang aja ngelihat istri banting tulang, berarti dia sungguh-sungguh mencintai saya gitu. Ya, kalau boleh tahu kisahnya seperti apa, Pak?
Kisahnya saya ketemu dengan istri saya itu di pengajian Pak, alhamdulillah ya. Saya sebetulnya religius gitu. Karena Boleh diselak dulu Pak. Itu di pengajian Bapak masuk ke pengajian ibu-ibu atau ibu-ibu. Ya, ibu-ibu. Karena ibu-ibunya juga rasa apa ya, bete gitu. Kok nggak ada laki-lakinya, jadi berkolaborasi lah dengan laki. Seperti itu. atau seperkiraan saya itu Bapak jadi ustadznya. Jadi istri Bapak tuh wah kepincut, wah ustadznya ganteng nih, tinggi gitu. Oh enggak. Enggak. Ustadznya ada. Ada. Mungkin karena memang dia senang aja sama saya gitu. Oh iya. Oh, kebetulan. Mau apa, Pak? Mengantarkan makan. Oh, boleh, Pak. Silakan, Pak. Saya ambil dulu. Mohon maaf, kawan-kawan. Porsinya sekarang makin menipis, Pak ya. Zaman dahulu kala kita makan mie goreng kenyang, Pak. Ya. Sekarang piring aja nggak muat. Ya, Mau makan, Pak? Enggak, Pak. Kita sambil makan boleh, Pak ya? Lagi puasa hari ini. Iya, saya sambil makan boleh, Pak ya? Boleh makan. Iya, tadi di pengajian ketemunya. Terusnya gimana lagi, Pak? Ya, kita saling berkenalan, kemudian selama 2 tahun ya langsung diajak menikah. Kalau boleh tahu tahun berapa, Pak, Bapak menikah? Kalau nggak salah saya menikah masih baru sih, Pak. Tahun sebelum pandemi. Oh, saya kira sebelum Masehi, Pak. Sebelum pandemi itu saya nikah. Sekarang sudah dikaruniai berapa momongan, Pak? Baru 2. Baru 2. Berarti ada rencana ya untuk nambah lagi. Sih. Kalau baru 2 cukup 2 gitu, cukup Pak ya. 2 dulu aja. Kalau istri ada rencana nambah, Pak? Tinggal nunggu situasi dan kondisinya aja, Pak. Oh, sikon ya. Iya. Kalau ada dukungan dari teman-teman gitu. Kalau untuk itu saya nggak ngedukung, Pak. Oh, nggak ngedukung. Kecuali Bapak sudah mapan, benar-benar mapan, silahkan dan bisa berlaku adil, Pak. Iya. Sambil makan ya, Pak ya? Ya, boleh. Bisa dilanjutkan sendiri setelah itu. Bapak ada niatan bekerja tadi tidak ada kan ya? Tidak ada. Karena melihat istri Bapak senang gitu ya membanting tulang. Iya, membanting tulang. Saya paling senang tuh. Lihat sih membanting tulang. Terus riwayat pekerjaan Bapak pertama bekerja di mana, Pak? Saya bekerja waktu itu di perusahaan cukup ternama ya. Namanya perusahaan Astra. Oh, Astra itu yang spare part, Pak ya? Astra Honda Motor AHM. Oh iya. Itu sebagai apa, Pak, di sana? Sebagai pelamar saja, Pak, waktu itu. Dan saya nggak keterima. Saya kan tanya riwayat pekerjaan, Ya, Pak. itu riwayat saya, Pak. Kalau itu riwayat melamar Bapak, Pak. Iya. Setelah Bapak melamar istri, baru melamar pekerjaan. Tapi ternyata tidak diterima. Apakah itu membuat semangat Bapak menurun atau makin meningkat lagi, Pak, untuk mencari pekerjaan yang lain? Saya semakin meningkat ya mencari pekerjaan yang lain. Alhamdulillah ada lowongan gitu di MA Cijeruk ya dulu itu. Iya, SMA Cijeruk, Pak. Nah, jadi di situ akselerasi saya itu. Tahun berapa, Pak, mulai bekerja di SMA tersebut? Dari tahun 95 ya, dari SD 95 berapa ya? 6 berarti 2001, Pak. Ya, mungkin penonton di rumah atau pendengar setia agak bingung ya dengan jalur ceritanya, karena tadi beliau menyebutkan SD itu tahun 95, sedangkan bekerja langsung tahun di 2001. Kuliahnya kapan? Ya, tadi kuliah bilang 5 tahun. Otomatis SD dan kuliah itu berbarengan. Albert Einstein aja kayaknya kalah nih ya. Tadi kan belum di ini ya, saya sanggah dulu karena Bapak menanyakan riwayat pekerjaan gitu. Saya bekerja dulu, Pak, nggak langsung kuliah gitu. Jadi bekerja sambil kuliah. Makanya saya lama di situ, nggak mendapatkan akselerasi itu karena saya bekerja dulu, Pak. Gitu. Oh, berarti melakukan tanggung jawab sebagai suami, Iya, Pak. Betul. Berarti menikah dulu baru kuliah dan kerja gitu, Pak. Iya. Sangat prinsip Anda sangat bagus ya. Iya.
Patut dicontoh Pak itu. Kalau menurut saya sih tidak, Pak. Karena pada zaman sekarang Pak agak sulit ya untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi jangan terlalu ambil resiko kalau menurut saya. Takutnya gitu kan, ntar juga rezeki udah ada yang atur, terdapat pekerjaan. Kan mendapatkan pekerjaan tergantung sifat atau niat manusianya. Apakah dia oh iya mau cari kerja, ntar rezeki diatur ini nggak kerja nggak ngelamar-lamar. Buktinya bapak aja tadi bilang riwayat pekerjaan di Astra, ternyata hanya melamar doang dan tidak diterima. Karena prinsip saya begini Pak, makanya kenapa sih saya melamar istri saya duluan, takutnya gitu ketika nggak diterima dalam pekerjaan ke waktu melamar saya nggak frustasi Pak. Oh iya, Iya. jadi gambling ya, Gambling. gambling antara ngelamar dua nih, ngelamar istri dan ngelamar pekerjaan. Alhamdulillahnya diterima Iya, diterima oleh istri gitu. sedangkan sama Astra tidak ya. Tidak, jadi nggak aneh lagi Pak. Nah, mungkin PDKT-nya kurang Pak ke Astra Iya, Bapak, kurang. atau tidak ada orang dalam lah. Ada sih orang dalam ya, banyak yang kerja di situ, tetapi mereka pura-pura nggak tahu saja gitu. Oh mungkin pelicinnya kurang Pak. Kayaknya seperti itu, Nah. karena saya nggak punya uang Pak, makanya saya cari kerjaan juga. Oke, kita lanjut. Tadi Bapak bekerja selama berapa tahun Pak di SMA Negeri 1 Ciruk? Jabatannya dulu Pak. Tadi kan bekerja mulai dari tahun berapa ke berapa? Jabatannya awal masuk sebagai apa Pak? Punten. Jabatannya ya masuk dalam karyawan honorer saja gitu. Jadi saya nggak dapat jabatan apa-apa di situ. Selama berapa tahun Pak? Dari 2001 sampai 2007. 2001 sampai 2007. Iya. Pantesan dulu saya pernah lihat Bapak itu Pak. Karena saya mengenyam pendidikan di SMP 1 Cijeruk itu tahun 2001 sampai 2004 Pak. Oh iya, iya. Tapi saya kenapa nggak kenal Bapak ya? Saya waktu itu masih SMP Pak, kecil Pak. Oh kecil, jadi Iya. nggak kelihatan. Iya. Ya. Oh. Ibarat kata kalau masa pertumbuhan itu Nggak saya kelihatan telat. apa emang nggak terlihat ya? Apa sulit dilihat? Tergantung pendapat Bapak aja, saya mah terima aja lah ya. Iya. Saya host Pak di sini ya, jangan menghina saya ya. Setelah 2001 sampai 2007. Nah, setelah 2007 Bapak melanjutkan kemana Pak? Saya melanjutkan studi 2007 itu rekan-rekan ya, rekan paling dekat saya tuh Mas Burhan. Mas Burhan. Iya, Mas Burhan. Namanya emang cuma segitu Pak, irit juga ya? Iya, irit banget gitu teman saya itu, Mas Burhan gitu. Apakah beliau orang Jawa Pak? Sepertinya bukan deh. Bukan. Ya, karena saya lihat dari kumisnya bukan kumis orang Jawa gitu. Kalau boleh tahu itu studinya barengannya di mana Pak? Barengannya di ini Pak, di SMP 1 Caringin. Mengajar atau gimana Pak? Nggak mengajar sih, cuma bagian motokopi aja gitu. Oh, tata usaha mungkin. Usaha. Oh iya. Jadi tenaga administrasi Pak ya? Betul. Kalau di dunia kerja itu mungkin admin ya. Admin. Selama berapa tahun Pak di situ? Itu dari tahun 2007 aja sampai 2009. 2009 berarti hanya 2 tahun ya? Hanya 2 tahun. Setelah itu saya akselerasi kebetulan Pak. akselerasi lagi ya? Iya. Banyak banget Pak ya akselerasinya ya? Alhamdulillah. Bapak sebenarnya orang atau mobil Formula 1 sih Pak? Ya mungkin Ferrari gitu ya. Ferrari, oh iya. Terus langsung akselerasi kemana lagi Pak? Saya akselerasinya langsung dengan Bu Imas. Bu Imas yang sekarang bendahara ya. Iya. Oke. Menjadi apa Pak di situ? Saya nemenin Bu Imas aja gitu. Ya, Oke, berarti masih tenaga administrasi ya. Mulai mengajar? Mulai mengajar saya 2009 juga. 2009. Ya. Di SMP atau di SMA Caringin? SMA Negeri 1 Caringin ya. Boleh, bagus. Terus mengajar mapel apa Pak? Saya mapelnya mapel bidang saya, PPKN. Itu sesuai dengan gelar Bapak? Sesuai. Yang kuliah di Turki tadi? Iya.
Kalau boleh tahu, Bapak mengajar pertama kali itu mendapatkan jam ngajar berapa, Pak? Cuma 2 jam, Pak. Jam mengajarnya. Dikasih 2 Ya, jam, Pak. alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah wa syukurillah. 2 jam itu sepertinya berat gitu. Jam Berarti kalau 2 jam itu satu kelas, Pak. satu kelas. Kalau boleh tahu kelas berapa? 1, 2 atau 3 atau Kelas 1 karena waktu itu baru ada. Oh, waktu awal berdiri Iya, ya. awal berdiri. Oke, karena kan kita tahu baru sekolah Iya. SMA 1 Caringin itu baru ya berdiri. Baru, Oh, boleh tahu berdiri tahun berapa, Pak? SMA 1 Caringin itu tahun 2007. 2007. Ya, berarti hanya ada satu kelas. Satu kelas. Wajar Bapak dikasih ngajar 2 jam karena hanya kelasnya hanya satu. Hanya satu. Dikirain saya Bapak dikasih ngajar pertama itu hanya 2 jam. Padahal kelasnya banyak, ternyata hanya satu kelas. Satu kelas. Selanjutnya setelah ada angkatan baru, Bapak mengajar berapa jam, Pak? Saya mengajar nambah satu kelas lagi Oh, berarti 4 jam mengajar ya, Pak ya. dan plus administrasi. Oh, masih dijalani ya. Setelah itu pangkat Bapak naik dari tenaga administrasi menjadi guru yang resmi, jadi tidak lagi menjadi tenaga administrasi tapi murni menjadi guru. Oh, itu di tahun 2011 karena sudah ada tenaga administrasi yang baru. Iya. Oke. Setelah apa ya, pengabdian yang sangat panjang, akhirnya alhamdulillah ya, tes P3K kemarin Bapak berhasil lolos untuk Iya, alhamdulillah. menjadi seorang guru yang diangkat menjadi P3K ya. Guru, Pak. Tadi Apa, Pak? jenderal. Oh iya, jenderal. Iya. Jenderal kan itu di dunia Oh, iya, perang, ketua, Pak. Ketua, Iya, boleh. ketua saja, Pak ya. Ketua saja deh. Iya. Jadi alhamdulillah teman-teman semua, beliau sudah terpilih atau dengan perjuangan yang beliau laksanakan sudah berhasil mencapai yang diinginkan oleh para guru semua ya, yaitu menjadi seorang ASN walaupun bukan CPNS tapi P3K, Iya. tapi berkat usaha beliau alhamdulillah sekarang beliau sudah diangkat walaupun kita tinggal nunggu SK, Pak ya. Iya. Bukan kita ya, tapi Bapak ya. Iya, saya aja. Saya tidak akan mengaku SK Bapak, tenang saja, Pak. Karena kita beda mapa, Pak ya. Iya. Kalau boleh tahu usaha apa yang Bapak lakukan untuk bisa lulus menjadi seorang P3K? Usahanya simpel sih, Pak. Minta baik-baik dengan rekan-rekan aja gitu. Selama kita baik dengan orang lain pun akan baik kepada kita dan akan mendoakan kita juga gitu. Oh, berarti Bapak menggunakan prinsip apa yang kau tanam itu yang kau tuai. Iya, betul. Dan kalau misalkan sudah jadi seorang P3K, tolong pergunakan ilmu padi, Pak ya. Gimana ya, Pak, ilmu padi itu? Semakin berat, semakin berisi, semakin merunduk, Pak. Itu tergantung pupuknya ya, Pak, nanti. Iya. Kalau pupuknya jelek gitu, saya akan tetap berdiri tegak gitu. Siap. Kalau Siap. pupuknya bagus, saya akan merunduk. Oke. Itu kalau nggak salah waktu itu tesnya di mana, Pak? Tesnya jauh, Pak. Di itu lewat Turki pokoknya. Oh, sebelah sananya Turki, berarti ke Eropa apa ke Afrika, Pak? Ke Asia Turkinya, Pak. Turkinya ke Cibubur, Pak, arah Cibubur. Oh, arah Cibubur. Oh iya, dekat negara Albania itu, Pak. Albania, Albania tepat di situ, Pak. Oh ya, kan Albania tetanggaan sama Italia, Pak ya. Karena di situ kan di sampingnya ada Gunung Everest, di sini Gunung Putri. Nah, saya di Gunung Putrinya, Pak. Oh iya benar. Sebelahan, Pak ya, Gunung Sebelahan, Everest itu sama iya. Gunung Putri ya. Iya. Gunung Putrinya Putri berapa, Pak? Putri apa ya? Putri keberapa? Kedua kalau nggak salah. Putri kedua. Putri kedua. Putri yang ditukar Putri yang pertama sudah menikah mungkin, Pak ya. Menikah. Jadi putri kedua aja. Oh, putri kedua aja. Alhamdulillah ya, berkat ditempatkan di situ tesnya Bapak berhasil lolos. Sebetulnya sih lolosnya itu karena ada
teman saya Pak yang luar biasa. Siapa Pak itu Pak? Itu Pak Eka Atmajaya ya, yang bersedia menunggu dari pemberangkatan sampai beres, itu luar biasa. Yang tidak akan pernah saya lupakan perjuangannya. Ya itulah gunanya teman Pak. Iya Ya betul. kalau ada lagunya persahabatan bagi kepompong Iya, Pak. nah itu Persahabatan bagai kepompong. betul Pak. Jadi saya pun sebenarnya ingin seperti Bapak ya. Iya. Cuman emang belum rezeki Pak mungkin Ya ya. karena Bapak tidak nyolek saya sih. Coba kalau nyolek saya pasti akan tertular gitu. Saya tidak berani nyolek jenderal Oh, Pak. iya. Nggak boleh Pak. Tua Ya. ketua. Ya kan kalau nggak salah Bapak sekarang diangkat ya menjadi ketua P3K di SMN 1 Caringin. Tapi nggak tahu juga siapa yang angkatnya Pak. Ya kan siapa tahu Pak Nur, dia kan diangkat PNS, saya juga bisa Pak diangkat PNS, diangkat aja sama PNS yang lain Pak. Iya boleh Pak. Jadi gimana Pak? Sudah selesai? Mungkin cukup ya itu jenjang karir dari seorang Osep Ade Putra yang kita tahu agak belibet tadi ya. Dari segi karir lahir tahun 89, SD tahun 95, lulus kuliah pun tahun 2001. Bagaimana ceritanya? Semoga kawan-kawan terhibur ya dengan Ya karena tadi pemaparan dari bintang tamu yang saya aja bingung ini makan mie sampai nggak habis-habis. ya yang penting kita bahagia Pak. Ya, itu. Alhamdulillah ya. Oke, Bahagia. bagi kawan-kawan di rumah atau pemirsa di rumah, saya cukupkan sekian pertemuan ini ya, ngobrol bincang-bincang dengan bintang tamu kita seorang jenderal dari sekolah. Ya, jumpa lagi di acara Coba curhat-curhat. Bahagia. Iya.